masih di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Kita masuk di hadis 456 ya. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma fi ghuslil qadama ini di dalam membasuh dua telapak kaki ya. Kalau bahasa Jawanya delamaan. Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Abul Ahwas an Abi Ishaq an Abi Hayyah, qala berkata Abi Hayyah, ro'a itu melihat aku alian pada Ali, tawaddu'a wudu siapa Ali. Ali ini kan menurut pengakuan orang Syiah, Ali ini kan idola mereka. Fagosala maka membasuh siapa Ali qadamaihi pada dua telapak kakinya Ali, ilal ka'bain sampai dua mata kaki. Tumakola kemudian berkata siapa Ali, arotu menghendaki aku an uriakum agar memperlihatkan aku kum pada kalian, tuhuro nabiikum pada bersucinya atau berwudunya nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang Syiah itu punya pengertian bahwa yang namanya telapak kaki itu tidak perlu dibasuh, cukup diusap saja. Nah, Ibnu Majah sengaja memunculkan hadis ini untuk membantah orang-orang Syiah itu. Ini loh idola kalian yang katanya kalian idolakan. Itu kalau wudhu membasuh basah ya, dua telapak kaki sampai mata kaki. Itu minimal sampai mata kaki. Umpama sampai lutut ya boleh kalau mampu. Nah, kok kalian ngeyel gitu loh. Kok masih bersikukuh berpendapat kaki itu diusap saja. Idola kalian tuh loh membasuh dua telapak kaki. Hadasana Hisam bin Amar, dasana Al-Walid bin Muslim, dasana Haris bin Usman an Abdirrahman bin Maisarah anil Mikdami bin Ma'dikarib ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku tawaddoa wudu siapa Rasul. Fagosala maka membasuh siapa Rasul rijlaihi pada dua kakinya salasan tiga kali, di kanan 3 kali, kiri 3 kali. Jadi kalau soal kaki itu ikut yang dibasuh, bukan hanya sekedar diusap. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana bin Ulayyah an Rauh binil Qasim an Abdillah bin Muhammad bin Akil anir Rubayyi binti Muawid. Qalat berkata Rubayyi, atani datang ni padaku sapa Ibnu Abbas. Fasalani maka bertanya dia Ibnu Abbas ni padaku an hadzal hadis dari ini hadis. Takni menghendaki dia Rubayyi hadisah pada hadisnya dia, hadisnya Rubayyi sendiri. Alladzi yang dzakarat pernah menceritakan dia Rubayyi. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku tawaddoa wudu siapa Rasul. Wagosala dan membasuh siapa Rasul rijlaihi pada dua kakinya Rasul. Faqala maka berkata sapa Ibnu Abbas, inanasa sesungguhnya manusia iku abau menolak mereka ila kecuali al-ghusla pada membasuh
Sementara wala ajidu dan tidak menjumpai aku fi kitabillah di dalam kitabnya Allah ila kecuali al masha pada mengusap. Itu seperti di surat Al-Maidah ayat 6 ya. Jadi usaplah tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian kan gitu kan. Terus gini, kalau itu yes kaki tanpa muzah ya, tanpa khuf atau khufaini itu prakteknya dalam hadis itu dibasuh ya. Tapi kalau pakai muzah atau khuf atau khufaini lah itu diusap, memang sunahnya seperti itu ya. Nah, Ibnu Abbas itu datang ke Rubayyi untuk memastikan apa betul bahwa hadisnya itu Rasulullah saat wudhu itu membasuh dua kakinya ya. Lalu Ibnu Abbas mengatakan orang-orang itu menolak kecuali maunya membasuh dua kaki, padahal aku tidak menjumpai di dalam kitabnya Allah kecuali hanya mengusap gitu. Nah, sehingga kesimpulannya ya kita pakai praktek dari hadisnya, walaupun di Al-Quran hanya mengusap, tapi Rasulullah memberi contohnya membasuh, ya sudah dibasuh saja ya. Umpama diusap itu kalau pakai muzah atau khuf ya. Kalau bahasa hadisnya khuf atau khufaini ya, dua muzah. Babu majaa utawi bab apa-apa yang datang opoma fil wudu di dalam wudu, alama atas apa-apa amaro yang perintah sopo Allahu Allah Ta'ala yang maha luhur. Atasana Muhammad bin Basarin, dasana Muhammad bin Ja'farin, dasana Su'bah an Jami' ibni Sadan Abi Sohroh kola berkata Jami' bin Sadan, Sami itu mendengar aku Humron pada Humron yuhadisu bercerita dia Humron Aba Burdah pada Aba Burdah fil masjidi di dalam masjid. Anahu sesungguhnya Humron iku sami'a mendengar dia Humron Utsman bin Affan pada Utsman bin Affan yuhadisu bercerita dia Utsman anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ola bersabda Nabi, man barang siapa atama yang menyempurnakan diaman al wudu'a pada wudu, kama amarahu sebagaimana perintah padaman sapa Allah itu syaratnya itu pas sholawatu maka utawi beberapa sholat al maktubat yang diwajibkan iku kafaratun, sholat-sholat sebagai penghapus dosa. 5 terhadap apa-apa bainahuna antara sholat-sholat itu. Di sholat subuh, habis sholat subuh melakukan kesalahan, dosa ini dosa kecil maksudnya, bukan dosa besar. Nanti sholat duhur terhapus, habis sholat duhur melakukan dosa-dosa kecil lagi, nanti sholat asar terhapus. Seperti itu terus. Itu dengan syarat wudhunya sempurna seperti yang diperintahkan oleh Allah. Hadasana Muhammad bin Yahya, hadasana Hajjaj, hadasana Hamam, hadasana Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, hadasani Aliyu bin Yahya ibni Khalad an Abih dari bapaknya, an Amih dari pamannya yaitu Rifa'ah bin Rafi'. Anahu sesungguhnya Rifa'ah iku karena ada dia Rifa'ah iku jalisan duduk indah Nabi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala maka bersabda siapa Nabi, innaha bahwasanya latatimu tidak sempurna
apa salatun suatu salat li ahadin bagi seseorang kata yusbiga sehingga menyempurnakan dia ahad al wudu'a pada wudu kama amarohu sebagaimana perintah pada ahad sapa Allah Ta'ala yang maha luhur. Yaksilu membasuh dia ahad wajahu pada wajahnya ahad wayadaihi dan dua tangannya ahad ilal mirfaqo ini sampai dua siku wayamsahu dan mengusap dia biroksih pada kepalanya warijlaihi dan dua kakinya ilal ka'bain sampai dua mata kaki. Jadi warijlaihi ini wawunya atofnya pada yaksilu ya. Atofnya pada yaksilu. Ya. Jadi bukan atof pada wayam sahu, itu bukan. Di kaki itu dibasuh, basah. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma pinnathi di dalam menyiram kemaluan. Ba'dal wudu setelah wudu. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibata, atasana Muhammad bin Bisrin, atasana Zakaria bin Abi Zaidah, kola berkata Zakaria. Kola berkata Sopo Mansur. Atasana Mujahid Anil Hakam bin Sofyan Asakofi anahu sesungguhnya Hakam iku ro'a melihat dia Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tawadu'a wudu siapa Rasul. Tuma akhoda kemudian mengambil siapa Rasul kafan pada satu telapak tangan min ma'in dari air panadoha maka menyiram siapa Rasul dengan air satu telapak tangan farjahu pada kemaluannya itu untuk menghilangkan was-was. Hadasana Ibrahim bin Muhammad Al-Firyabi, dasana Hasan bin Abdillah, dasana bin Lahi'ah, an Ukailin, ani Zuhri, an Urwata, kola berkata Urwah. Hadasani bercerita ni padaku sapa Usamatu bin Zaidin, an Abih dari bapaknya, yaitu Zaid bin Harisah. Kola berkata Zaid. Kola bersabda sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alamani mengajarkan ni padaku sapa Jibrilu malaikat Jibril al wudu'a pada wudu. Wa amaruni dan perintah siapa Jibril ni padaku an andoha jika menyiram aku tahta saubi. Bawahnya pakaianku, yaitu kemaluannya itu. 5 karena apa-apa yakhruju yang keluar opoma bayanema minal bauli dari kencing ba'dal wudu setelah wudu. Karena biasanya itu ada kayak terasa keluar itu loh, terasa kencing keluar dari kemaluan. Lah untuk menghilangkan was-wasnya itu ya sudah disiram air itu aja. Ola berkata sapa Abdul Hasan ibnu Salamah tasana Abu Hatim tasana Abdullah bin ibnu Yusuf At-Tanisi At-Tanisi tasana ibnu Abilahi'ah pada karo maka menuturkan sopo Abdullah bin Yusuf nafahu semisal hadisnya Hasan bin Abdillah.
sama-sama muridnya Ibnu Lahiyah. Atasana Al-Husain bin Salamah Al-Yahmadi. Atasana Salmu bin Qutaibata, atasana Al-Hasan bin Ali Al-Hashimi an Abdurrahman Al-A'raj an Abi Hurairah qala berkata Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddota, ketika sudah wudu kamu, pantadih maka menyiramlah kamu. Jadi menyiram kemaluan itu dilakukan sesudah wudu untuk menghilangkan was-was atau ragu-ragu itu. Atasana Muhammad bin Yahya, atasana Asim bin Ali, atasana Qais an ibni Abi Laila an Abi Zubair an Jabir qala berkata Jabir. Tawaddu'a wudu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panadhuha maka menyiram siapa Rasul farjahu pada kemaluannya untuk menghilangkan was-was. Babul mindili utawi babnya handuk, ya kain untuk mengiringkan air yang di badan itu, handuk, lap badan, bukan lap meja, lap badan itu namanya handuk. Ba'dal wudhu, setelah wudhu, wa ba'dal ghusli, dan setelah mandi. Jadi kalau ngaji detail betul itu semuanya itu tercerahkan dengan agama Islam. Atasana Muhammad bin Rumkin akhbarana Lais bin Sa'din an Yazid bin Abi Habib an Sa'id bin Abi Hindin ana abahu, ana Aba Murrah, ya sesungguhnya Aba Murrah Maula Akil, bekas budaknya Akil, iku hadasahu bercerita dia Aba Murrah hu pada Sa'id bin Abi Hindin. Ana Ummah Hani, sesungguhnya Ummu Hani binta Abi Thalib, putrinya Abu Thalib, iku hadasathu bercerita dia Ummu Hani hu pada Aba Murrah. Anahu bahwasanya lama kana ketika ada opo amul fatki, tahun terbukanya kota Mekah. Koma berdiri sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila guslih, pada mandinya Nabi. Jadi Nabi mandi waktu itu. Jadi koma Rasulullah ila guslih, ya Nabi ya pengen mandi dan mandi betul. Pasatarot maka menutupi alaihi atas Rasul sopo Fatimatu Fatimah, yang bagian nutupi Rasulullah pas mandi itu ya putrinya Fatimah. Tuma kemudian akhoda mengambil siapa Rasul saubahu pada bajunya atau pakaiannya Rasul. Faltahafa maka berselimut siapa Rasul bihi dengan pakaian. Ya berselimut ya sekaligus untuk mengeringkan badannya itu. Atasana Ali bin Muhammadin, tasana Waqi', tasana Ibnu Abi Laila an Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'd bin Zurarah an Muhammad bin Surahbil an Qais bin Sa'd. Qala berkata Qais, atana datangna pada kami sopo an nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawadokna maka meletakkan kami lahu untuk Nabi ma'an pada air. Jadi Nabi berkunjung ke tempat kami, tak siapkan air. Fakta salam maka mandi siapa Nabi. Tuma kemudian atainahu datang kami kepada Nabi bimil hafatin dengan selimut warsiatin yang ada minyak warsinya, Fastamala maka berselimut siapa Nabi biha dengan selimut tersebut.
minyak warsun itu kan ada bekas-bekas hitam, bekas-bekas kuningnya nanti. Fakaani maka seakan-akan sesungguhnya aku, angduru melihat aku, ila asaril warsi, pada bekasnya minyak warsi atau warsun, ala ukanihi, atas lipatan perutnya Nabi. Rasul waktu sudah sepuh itu ya memang agak gemuk, jadi perutnya itu ada lipatan. Jadi peristiwanya sudah lama, tapi sampai sekarang aku masih ingat itu Ka'ani Angduru itu seperti itu. Jadi masih ingat sampai sekarang bahwa sehabis itu minyak warsunnya itu membekas di lipatan-lipatan perutnya Nabi. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah Wali bin Muhammad qala berkata keduanya. Dasana Waqi' Dasanal A'mas an Salim bin Abil Ja'di an Qureb Dasana bin Abbas an kholatihi, dari bibiknya bin Abbas yaitu Maimunah. Qolat berkata Maimunah, ata itu datang aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam bisaubin dengan pakaian. Kinak tasala ketika mandi siapa Rasul minal janabati, dari mandi jenabat. Farodahu maka menolak siapa Rasul pada pakaian. Pakaian sekarang ya handuk itu. Faja'ala maka berbuat siapa Nabi yanfudhu. Yanfudhu itu ya mengibas-ngibaskan siapa Nabi al-ma'a pada air. Jadi dikibas-kibaskan gini biar cepat kering gitu. Ya mau pakai handuk ya silahkan, mau ndak ya ndak apa-apa. Tuh. Atau kadangkala pakai handuk, kadangkala enggak. Wes, gitu saja. Mau pakai handuk ya boleh, ndak ya ndak apa-apa. Semuanya ada sunahnya, ada pahalanya. Hadasana Al-Abbas binul Walid wa Ahmad binul Ashar qala berkata keduanya. Dasana Marwan bin Muhammad, dasana Yazid bin Asimti, hadasana Al-Wadin bin Atok, an Mahfud bin Al-Qamah, an Salmana Al-Farisi. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku tawadhu'a wudu siapa Nabi. Fakolaba maka membalik siapa Rasul, siapa Nabi, jubata sufin pada jubah yang terbuat dari wol. Kanat yang ada apa jubah alaihi atas Nabi. Pamasaha maka mengusap siapa Nabi biha dengan jubah wajahu pada wajahnya. Di bagian dalam itu ditaruh bagian luar, yang luar ditaruh dalam, terus wajahnya itu juga diusap itu. Ya, biar bekas airnya cepat hilang. Babuma utawi babnya apa-apa yukalu yang dikatakan opoma ba'dal wudu, setelah wudu. Itu apa yang diucapkan. Iku hadasana Musa bin Abdurrahman, hadasana Al-Husain bin Ali, wa Zaidu bin Al-Khubab, wa hadasana Muhammad bin Yahya, hadasana Abu Nu'aim, qalu berkata mereka. Hadasana Amru bin Abdillah bin Wahbin, Abu Sulaimana An-Nakhoi, hadasani Zaidun Al-Ami, an Anasi bin Malikin anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi, man barang siapa tawadhu'a yang wudu diaman, fasana maka memperbaiki diaman al wudu'a pada wudu. Tumakola kemudian berkata dia talasa marotin 3 kali, ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu 3 kali menurut riwayat yang ini. Asyhadu aku bersaksi an bahwasanya la ilaha tiada sesembahan yang benar untuk disembah ilallah kecuali Allah. Wahdah dengan esanya Allah,
La syarika tiada sekutu lahu bagi Allah. Wa satu dan bersaksi aku, ana Muhammadan sesungguhnya Nabi Muhammad iku abduhu hambanya Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah. Futiha maka dibuka lahu bagi orang opo samaniatu abwa bil jannah 8 beberapa pintu surga. Min ayyiha dari manakah 8 pintu sa'a menghendaki diaman takola ya, bisa masuk diaman. Ya itu pintu surga itu kan ya berbagai jenis. Ada pintu puasa, pintu sholat, dan lain-lain. Ada pintu sedekah. Penjelasannya sudah dijelaskan di hadis-hadis sebelumnya. Qala berkata sapa Abul Hasan bin Salamah Al-Qattan. Sana Ibrahim ibnu Nasrin. Dasana Abu Nu'aim bin Nahwih dengan semisal hadisnya Muhammad bin Yahya. Ya, Muhammad bin Yahya. Sama-sama muridnya Abu Nu'aim. Atasana Al-Qamatu benu Amr Ad-Darimi, tasana Abu Bakri benu Ayas, an Abi Ishaq, an Abdillah beni Atok Al-Bajali, an Uqbata beni Amir Al-Juhani, an Umar binil Khattab, an Umar binil Khattab, qala berkata Umar. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mamin muslimin tidak ada seorang pun orang Islam. Yatawadhu yang wudu dia muslim, fayuhsinu maka memperbaiki dia muslim al-wudu'a pada wudu. Tsumma yaqulu kemudian berkata dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Ila kecuali futihat dibuka lahu bagi muslim apa sama niatu abwa bil jannah 8 pintu surga. Yadkhulu yang masuk dia min ayyiha dari manakah pintu 8 itu sa'a menghendaki dia. Jadi orang yang wudunya baik itu punya potensi amalan-amalan yang istimewa. Entah ahli puasa, ahli sholat, ahli sedekah, sampai mungkin ya dia semuanya bisa. Ya. Sehingga dia mengamalkan amal-amal solih yang bagus itu sampai betul-betul meninggal. Lah nanti di akhirat disuruh milih lewat pintu yang mana. Jadi berpotensi punya amalan yang banyak, yang beraneka ragam, sampai dibukakan 8 pintu surga. Babul wudhu'i utawi babnya wudhu, bisufri dengan wadah yang terbuat dari kuningan. Wadah yang terbuat dari kuningan. Ya logam, sejenis logam kuningan. Iku tasana Abu Bakri benu Abi Saibata, tasana Ahmad benu Abdillah, an Abdul Aziz ibnil Majisun, tasana Amru benu Yahya, an Abdillah beni Zaid, sahibin Nabi, sahabatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa Abdullah bin Zaid. Atana datangna pada kami sapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, fa'ahrajna maka mengeluarkan kami lahu untuk Nabi ma'an pada air, pitaurin di dalam wadah, min sufrin dari tembaga, kuningan, mohon maaf, dari kuningan.
Fatawaddo'a maka wudhu siapa Nabi dengan air tersebut. Jadi kami kedatangan Rasulullah, kami keluarkan untuk beliau air di dalam wadah yang terbuat dari kuningan. Rasulullah wudhu dengan air tersebut. Atasana Yakub bin Humaidi bin Kasib, atasana Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, an Ubaidillah bin Umar, an Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Jahsin, an Abih, dari bapaknya yaitu Muhammad, an Zainab binti Jahsin, dari Zainab binti Jahsin. Berarti hubungannya adalah bibik dan keponaan, ya. Anahu bahwasanya karena ada iku laha bagi Zainab apa mihdab. Mihdab itu ya wadah air, ya, wadah air min sufrin, dari kuningan. Qalat berkata Zainab, jadi Zainab itu punya wadah yang terbuat dari kuningan. Terus dia mengatakan, untuk ada aku iku rajilu, menyisiri aku, roksa Rasulillah, pada kepalanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, fihi, di dalam wadah tersebut. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Ali bin Muhammadin, kola berkata keduanya. Atasana Waqi' an Sarik an Ibrahima bin Jarir an Abi Zur'ata bin Amr bin Jarir an Abi Hurairata. Anak Nabiya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut tawaddo'a wudhu siapa Nabi fi taurin, di dalam wadah air. Babul wudhu'i, utawi babnya wudhu, minan naumi, dari tidur. Iku hatasana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Ali bin Muhammadin, kola berkata keduanya. Hatasana Waqi' hasanal A'mas an Ibrahima anil Aswad an Aisyata, kolat berkata Aisyah. Karena ada sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku yanamu, tidur siapa Rasul, hatayan puho, sehingga ngorok atau mendengkur. Siapa Rasul. Tumayakumu, kemudian berdiri siapa Rasul, artinya bangun. Faisoli, maka sholat siapa Rasul, wala yatawaddu, dan tidak wudhu siapa Rasul. Ini kekhususan untuk beliau, ya. Kola berkata sopo atau nafisi, kola berkata sopo Waqi', takni menghendaki siapa Aisyah, wahwa, dan utawi Rasul iku sajidun, orang yang sujud. Jadi Waqi' itu memberi tambahan penjelasan saking lamanya sujud. Rasulullah itu ketiduran sampai ngorok. Tuh, itu penjelasan dari Waqi' seperti itu. Jadi Rasulullah itu tidurnya itu sambil sujud sampai ngorok saking lamanya sujud. Kemudian ya berdiri sholat ya nggak wudhu lagi. Ini kekhususannya Rasulullah. Jadi walaupun matanya merem, hatinya melek. Beda dengan kita, matanya yang melek, hatinya yang merem. Ya. Kalau kita seperti itu ya beda lagi hukumnya. Atasana Abdullah bin Amir bin Zurarah, atasana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah, an Hajjaj an Fudaili bin Amr an Ibrahim an Alqamah
an Abdillah anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku nama tidur siapa Rasul, kata nafako sehingga ngorok siapa Rasul, tumakoma kemudian berdiri siapa Rasul, fasolah maka sholat siapa Rasul, dan itu tadi tidak wudhu lagi. Atasana Abdullah bin Amir bin Zurarah ani bin Abi Zaidah an Khuwairits bin Abi Mator an Yahya bin Abad Abi Hubairah al Ansori an Sa'id bin Jubair ani bin Abbas sekolah berkata Ibnu Abbas, karena ada apa naumuhu tidurnya Rasul dalika yang demikian itu, wahwa dan utawi Rasul itu jalisun duduk. Jadi tidur yang dijelaskan di atas itu adalah tidur dalam keadaan duduk. Ya. Ya, kalau tidurnya kita itu kan juga sering itu Jumatan tidur, nah, gitu kan, begitu sudah dikomati sholatnya terus bangun ikut sholat, nah itu adalah ya tidur yang memang tidak nyenyak, tidur ayam itu ya, tidur ayam. Jadi sebagian memang membolehkan untuk tidak wudhu lagi ya. Jadi itu kalau tidur dalam keadaan duduk seperti Anda ngantuk pas Jumatan itu, jadi sebelum masuk masjid kan sudah wudhu ya, mendengarkan khotbah mungkin nggak menarik atau gimana atau kecapean sampean tidur tuh, umpama nanti bangun langsung ikut sholat ya enggak apa-apa. Atasana Muhammad binul Musafa al-Khimsi, atasana Bakiyah anil Wadin bin Yato an Mahfud bin Al-Qamah an Abdurrahman bin Aid al-Asdi an Ali bin Abi Thalib anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kola bersabda siapa Rasul, al-ainu utawi mata iku wika usah, ikatannya dubur ya, ikatannya dubur. Paman maka barang siapa nama yang tidur di Yaman falyatawadhu, maka supaya wudhu dia. Jadi ada hadis yang bunyinya seperti ini. Jadi mata itu adalah ikatannya dubur. Jadi dia tahu kentut apa tidak, itu ya tergantung dia matanya melek apa merem. Nah kalau melek dia itu tahu dia kentut apa enggak. Lah kalau merem ya dia enggak tahu. Nah barang siapa yang merem yang tidur ya sudah, supaya wudhu. Itu ada hadis seperti ini. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibata, atasana Sufyan bin Uyainah an Asim an Zir an Sofwan bin Asal, kola berkata Sofwan, karena ada sopo an Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya muruna, perintah siapa Nabi pada kami, Allah nanzi'a, jika tidak mencabut atau melepas kami, kifafana pada muzah kami, salasata ayam selama 3 hari. Ila kecuali min janabatin, dari junub. Ya, kalau mimpi basah atau ngumpuli istrinya ya sudah, walaupun belum 3 hari harus dilepas itu untuk mandi junub. Walakin dan tetapi min goitin, dari buang air besar, berak, wanaumin dan kencing, wa baulin dan kencing, wanaumin dan tidur, itu tidak usah dilepas, tidak apa-apa kalau belum 3 hari. Kalau belum 3 hari.
Babul wudu'i utawi babnya wudu min masid zakar dari menyentuh kemaluan. Atasana Muhammad bin Abdillah bin Numairin, atasana Abdullah bin Idris, an Hisam bin Urwah, an Abi, an Marwan bin Hakam, an Busroh binti Sofwan. Qalat berkata Busroh, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza masa ketika menyentuh sapa ahadukum salah seorang kalian, dzakarahu pada kemaluannya, fal yatawaddo, supaya wudu. Atasana Ibrahim binul Mungdir al-Khizami, tasana Maknu binu Isa hak, watasana Abdurrahman binu Ibrahim ad-Dimaski, tasana Abdullah binu Nafi, jami'an semuanya, an ibni Abi Dhi'bin, an Uqbata bini Abdurrahman, an Muhammad bini Abdurrahman bini Sauban, an Jabir bini Abdillah, qala berkata Jabir, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza masa ketika menyentuh sapa dukum salah seorang kalian, dzakarahu pada kemaluannya, fa'alaihi maka iku berat atas ahadukum al wudu utawi wudu. Nah, dia kalau pengen sholat ya harus wudu lagi. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibata, atasana Al-Mu'alla bin Mansur. Hak wa atasana Abdullah bin Ahmad bin Basir bin Dakwan ad-Dimaski, atasana Marwan bin Muhammad, qala berkata keduanya. Atasana Al-Haisam bin Humaidin, atasana Al-Ala bin Haris, an Makhul, an Abbasah bin Abi Sofyan, an Ummi Habibah, qalat berkata Ummu Habibah. Kami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Rasul, man barang siapa masa yang menyentuh diaman farjahu pada kemaluannya, fal yatawaddo, maka dia supaya wudu. Nah, itu atasana Sufyan bin Waqi, atasana Abdul Salam bin Harbin, an Ishaq bin Abi Farwah, an Zuhri, an Abdurrahman bin Abdul Qari, an Abi Ayub. Qala berkata Abu Ayub, sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Rasul, man barang siapa masa yang menyentuh dia farsahu pada kemaluannya, fal yatawaddo, maka supaya wudu dia. Babur ruksati utawi babnya rukshoh. Rukshoh itu kemaruan, kemurahan. Tidzalika di dalam demikian itu menyentuh zakar. Iku atasana Ali bin Muhammad, dasana Waqi, dasana Muhammad bin Jabir, qala sami itu Qais bin Tolkin al-Hanafi, an abih dari bapaknya, itu Tolkin. Qala berkata bapak, sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, suila ditanya dia Rasul an masid zakar dari menyentuh kemaluan. Faqala maka bersabda siapa Rasul, laisa tidak ada fihi iku di dalam menyentuh kemaluan apa wuduun wudu. Ndak harus wudu lagi. Nah, inama sejatinya huwa utawi kemaluan iku mingka bagian dari dirimu. Bagaimanapun itu bagian dari dirimu, ya sama dengan nyentuh hidung, nyentuh telinga, nyentuh bibir itu. Ngapain wudu? Atasana Amru bin Utsman bin Said bin Kasir bin Dinarin al-Khimsi. Atasana Marwan bin Muawiyah an Ja'far bin Zubair anil Qasim an Abi Umamah. Qala berkata Abi Umamah, suila ditanya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an masid zakar dari menyentuh kemaluan. Faqala maka bersabda siapa Rasul, inama sejatinya huwa utawi kemaluan iku juz'un bagian mingka dari kamu. Itu bagian dari kamu. Tidak usah dimasalahkan. Tidak usah wudu juga gitu. Ya sama menyentuh ya telinga, hidung, mulut, menyentuh tangan, kaki. Nah, itu sama hukumnya sama.